Kasus kematian tragis Vina di Cirebon, Jawa Barat masih mendapat sorotan publik. 3 pelaku dari total 11 tersangka belum juga tertangkap sejak 8 tahun lalu. Berbagai kejanggalan terus diangkat ke permukiman. Dan mengapa ketiga pelaku tidak kunjung ditangkap? Apa harapan masyarakat atas kasus ini? Inilah Kopi Pagi penuntasan kasus pembunuhan Vina. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Tangis ibunda almarhumah Vina kembali pecah saat menceritakan kembali kematian tragis putrinya. Bersama kuasa hukum Hotman Paris, keluarga Vina kian mendesak kepolisian untuk lebih serius mencari ketiga pelaku yang masih buron. Sementara menurut Hotman Paris, terdapat kejanggalan dalam proses penyidikan. Kanit dari Polda Bandung, dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP, ya. Nah, tapi kemudian berubah, ya. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada, ya. Dan jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Kasus pembunuhan remaja putri dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat kembali menjadi perbincangan publik. Kematian tragis yang menimpa Vina terjadi 8 tahun lalu. Namun kasus ini kembali menyeruak usai kisahnya diangkat ke layar lebar. Pasalnya, 3 pelaku utama dari 11 tersangka masih berkeliaran bebas meskipun masuk dalam daftar pencarian orang. Publik pun bertanya-tanya, mengapa polisi belum berhasil meringkus ketiga pelaku utama? Benarkah ada orang kuat di balik 3 pelaku yang merupakan geng motor tersebut? Lantas apa harapan publik dan juga keluarga terkait kasus pembunuhan Vina? Selengkapnya bersama saya Agnes Purba dan juru kamera Dede Effendi. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi. Gadis cantik di foto ini seharusnya kini berumur 24 tahun. Tapi nasibnya sungguh malang karena usianya terhenti di 16 tahun. Vina, begitu biasa ia dipanggil, telah menjadi korban kekejaman sekelompok geng motor di Cirebon. Sebelum tewas, Vina menjadi korban ruda paksa 11 anggota geng motor yang dilakukan di sebuah kebun di Jalan Perjuangan. Setelah itu, Vina dan sang kekasih, Eki, dihabisi nyawanya secara keji. Kemudian jasad mereka ditemukan di jembatan layang Kepongpongan, Kecamatan Talun. 8 tahun berlalu, dari 11 pelaku, baru 8 orang yang diganjar hukuman dengan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Sedangkan 3 pelaku utama masih bebas berkeliaran. Menyisakan keresahan yang belum tuntas bagi keluarga almarhumah. Harapannya cepat ketangkep, cepat diadilin. Saya minta sama polisinya juga jangan karena film mereka bergerak lagi gitu kan. Setelah nanti filmnya redup, orangnya belum ketemu, tutup buku lagi. Saya nggak mau. Saya harapannya tetap sampai tuntas, sampai ketemunya gitu. Yang 3 orang ini Bu ya? Iya. Masih percaya Bu kepada hukum Bu di Indonesia Bu? Sedikit. Saya tidak diam
Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Lambannya penangkapan 3 pelaku lainnya diduga karena salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Namun, Polda Jawa Barat membantah tudingan tersebut. Justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku, ya, bukan pelaku. 3 orang yang berstatus DPO belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anggota kepolisian, anak anggota kepolisian. Polda Jawa Barat lantas merilis 3 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Mereka yakni Peggy alias Perong yang memiliki ciri rambut keriting dan kulit hitam. Lalu Andi yang memiliki ciri khusus rambut lurus dan kulit hitam. Kemudian yang terakhir adalah Dani dengan ciri rambut keriting serta kulit sawo matang. Menurut kriminolog, sulitnya mencari ketiga pelaku yang masih buron ini dipengaruhi banyak faktor. 3 orang yang tidak ketemu itu dan masih DPO itu memang cukup bagus pelariannya. Kelihatannya dibantu oleh yang lain, ya, mungkin oleh keluarga atau pihak-pihak lain, sehingga lalu melarikannya dalam pola yang berbeda dengan 8 orang yang lain itu. Mengapa saya katakan berbeda? Karena sebagai pelaku kejahatan pemula, maka biasanya ketika mereka melarikan diri, bersembunyi itu ada polanya. Nah, ini yang kedua ini terkait dengan bahwa makin lamanya waktu seseorang itu tidak tertangkap, bukannya makin mudah, malah makin sulit. Mengapa? Karena kalau kita mengandalkan ingatan misalnya, maka ingatan 8 tahun yang lalu tentu akan makin tergerus seiring dengan waktu, iya kan? Maka yang pada waktu itu masih anak-anak, masih kelompok-kelompok anak muda begal, sekarang sudah jadi orang dewasa, sudah jadi pemuda dewasa yang mungkin sekali sulit dikenali. Kalau perlu juga ditengarai tentang kelemahan di kepolisian sendiri, di mana manajemen operasional di kepolisian, khususnya manajemen operasional penyidikan di Polri itu buruk, ya, di mana seiring dengan perjalanan waktu, maka tidak ada lagi yang memegang kendali atas satu kasus, apalagi ketika pejabat-pejabatnya sudah saling berganti, ya, saling melepaskan tanggung jawab, dan pejabat yang sekarang ada tentu tidak mau, ya, ketimpaan begitu saja, menanggung beban begitu saja atas sesuatu yang merupakan kesalahan atau kelemahan dari senior-seniornya di masa lalu. Keluarga Vina pun meminta Polda Jawa Barat bergerak cepat memeriksa kembali 8 orang terdakwa. Kalau mengumumkan DPO, harusnya nggak boleh samar-samar kok. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar, tolong segera dilakukan. Makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Dari saya bilang tadi, bahwa bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum tahu identitasnya. Yang kedua, harusnya kan kalau memang sudah tahu, keluarganya dipanggil agar ketahuan, ya, itu jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Tapi kalau siapa yang di DPO kan nggak tahu, ya. Nah, ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu, di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengaku, itu dikumpulkan semua. Dan juga bila perlu di BAP ulang sebagai saksi mereka ini. Kinerja polisi mendapat sorotan, termasuk dari masyarakat. Sebenarnya prihatin, sedih juga, dan bingung juga sebenarnya kenapa harus meluas dulu di sosial media, kemudian baru ada tindak dari kepolisian gitu.
Kalau dibilang kecewa banget ya. Soalnya polisi itu kan bisa dibilang kita percaya banget soalnya cara mereka mengungkapkan kasus gitu ya. Cuman kalau misalnya dari mereka juga kurang gercep gitu, kurang gerak cepat dalam menangani kasus kayak gini, kitanya juga jadi kesel gitu kan. Komisi Kepolisian Nasional pun angkat bicara. Kompolnas menilai perlu ada audit investigasi karena kasus ini sudah lama berlalu. Penyidikan kembali pada tersangka yang sudah ditahan juga perlu dilakukan. Ini perlu dievaluasi. Oleh sebab itu, kami menyarankan untuk dilakukan semacam audit investigasi bagaimana penanganan oleh tim penyidik pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pendekatan kepada para pelaku yang lain ini sangat-sangat penting karena mereka lah yang tahu proses mabuknya gimana, siapa saja yang bergabung, siapa saja, meskipun dalam kondisi tidak sadar penuh ya karena mabuk, tapi setidaknya mereka bisa menceritakan. Pertanyaannya adalah, mungkinkah ada tekanan? Mungkinkah ada ancaman dari para pelaku yang 3 ini? Atau mungkin di belakang 3 orang ini ya ada pihak yang bisa menekan. Sehingga para napi ini kemudian diam. Tidak mau menceritakan. Padahal kunci pembuka juga ada di sana. Kegundahan publik akhirnya menuai respons dari Badan Reserse Kriminal Polri. Penyidik Bareskrim siap mengawal kasus ini agar segera tuntas. Bareskrim Polri ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukra terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Lalu apa harapan publik jika ketiga pelaku berhasil diringkus? Harusnya polisi bisa bekerja lebih baik lagi sih. Jadi tidak perlu harus nunggu viral dulu. Nunggu viral bukan cuma polisi sih ya, tapi semua instansi pemerintah sih harusnya. Ya dihukum yang seberat-beratnya sesuai sama yang sudah dilakukan, itu sangat keji ya Kak. Maksudnya satu ada pembunuhan berencana juga. Terus juga mereka di sini memperkosa juga, itu sangat sadis sih menurutku, apalagi ada korban juga kan, pacarnya si Vina ini juga gitu, karena sambil dipertontonkan gitu, itu udah di luar nalar sih. Harapannya mungkin lebih memperhatikan masyarakat aja, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi. Tunggu viral dulu, tunggu kasusnya ya bahkan ada korban dulu dan udah lama, nggak kebayang aja sih perasaan keluarga kayak gimana. Menuntaskan kasus yang sudah lama berlalu tentu menjadi tantangan tersendiri. Perlu keseriusan dari polisi demi citra kepolisian dan utamanya keadilan bagi keluarga korban. Polisi memang sudah mengantongi 3 identitas pelaku yang masih buron. Akan tetapi itu masih nama samaran. Sedangkan identitas aslinya masih menjadi misteri. Alih-alih menyebarkan foto pelaku, polisi malah menyebarkan ciri-ciri yang bersifat umum. Lambannya kerja polisi dalam menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki tentu jadi presiden buruk. Publik kembali disegarkan oleh stigma bahwa polisi baru bekerja cepat setelah kasus viral di media sosial. Jangan sampai publik terus berspekulasi. Dan kini publik berharap bahwa kasus ini bisa segera tuntas dengan cepat dan juga presisi. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Agnes Purba dan juru kamera Dedi Effendi. Saya pamit undur diri, salam SCTV.